Buat lo yang masa kecilnya suka tidur di mobil, kemungkinan besar mobilnya adalah Toyota Kijang. Dari bentuknya yang kotak, sampai sekarang Innova yang modern, dari mobil niaga jadul sampai jadi mobil keluarga sultan. Toyota Kijang udah ngalamin glow up yang lebih sadis dari foto sebelum dan sesudah skincare. Lo dulu mungkin sering banget ngeliat mobil satu ini di jalanan pas mudik pulang kampung, atau di jalanan tiap hari juga, atau mungkin di film-film favorit lo juga. Emang mobil satu ini bisa dibilang adalah salah satu mobil ikonik di Indonesia. Tapi lo pernah nggak sih kepikiran kenapa Toyota Kijang bisa bertahan sampai sekarang? Selamat datang di Shiflims, dan di video ini kita akan bahas tuntas mengenai Toyota Kijang dari dulu sampai sekarang. Jadi sebelum kita bahas Toyota Kijang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih Toyota Kijang bisa lahir? Awalnya di tahun 70-an, pemerintah Indonesia punya visi buat bikin mobil yang murah, simple, dan bisa diandalkan buat usaha kecil dan transportasi sehari-hari. Toyota pun akhirnya kepikiran buat bikin mobil yang cocok buat jalanan Indonesia yang masih banyak tanah dan bebatuan pada saat itu. Lalu lahirlah Toyota Kijang. Dan kenapa namanya Kijang? Bukan harimau, bukan komodo, bukan Garuda. Nah, ternyata Kijang itu adalah sebuah singkatan. Kijang itu singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Nama ini nggak asal diambil dari hewan lincah di hutan, tapi beneran mencerminkan kerjasama antara Indonesia dan Toyota Jepang buat bikin mobil yang pas buat kebutuhan rakyat sini. Di sisi lain, penamaan mobil ini sebenarnya ada cerita lainnya. Awalnya, ada dua nama hewan yang diusulkan untuk menjadi nama mobil ini, yaitu Kancil dan Kijang. Namun, karena Kancil memiliki konotasi negatif pada saat itu, karena lagu si Kancil anak nakal yang suka mencuri ketimun, maka Kijanglah yang dipilih, sehingga sekarang kita nyebutnya Toyota Kijang dan bukan Toyota Kancil. Toyota Kijang pertama kali diperkenalkan di pameran Jakarta Fair tahun 1975 sebagai konsep, dan akhirnya mulai diproduksi massal pada tahun 1977. Nah, di sini nih awal perjalanan Kijang buat jadi mobil sejuta umat. Pada tahun 1977, Indonesia tuh lagi pengen banget mobil yang murah, simple, dan bisa diandalin buat usaha. Toyota pun turun tangan dan BAM! Lahirlah Toyota Kijang generasi pertama. Tapi karena ini generasi pertama banget dari Toyota Kijang, They introduced a car called the Kijang. jadi jangan lo bayangin mobil mewah dulu ya. Ini mobil bentuknya literally kayak kotak sabun berjalan. Desainnya super kotak, nggak ada alarm, nggak ada kunci pintu, dan juga nggak ada AC. Tahun 1977 adalah tahun diluncurkannya Toyota Kijang generasi pertama yang versi pickup 2 pintu dengan versi MPV 4 atau 5 pintu pada tahun 1980. Tapi di zamannya, ini adalah mobil buat pebisnis yang pengen ngangkut barang tapi tetap gaya. Ya, gaya 70-an lah ya. Yang penting bisa jalan. Ketika gue nyebutin yang penting bisa jalan, ya memang yang penting bisa jalan. Toyota Kijang KF10 ini disenjatai dengan mesin Toyota Corolla tipe 3K 1,2 liter dengan transmisi 4 gigi. Walaupun begitu, ada keraguan juga saat peluncuran Toyota Kijang generasi pertama ini, karena pada saat itu Mitsubishi dengan Colt-nya mendominasi pasar mobil minibus pada saat itu, yang notabene adalah target pasar dari Toyota Kijang alias Kijang Buaya. Oh iya, mobil ini dapat julukan Kijang Buaya karena kap mesinnya yang buka tutupnya mirip kayak buaya yang lagi buka tutup mulut. Sesuai tujuan utama dari mobil ini yang udah disebut tadi, pemerintah Indonesia pengen Toyota Kijang dipakai buat transportasi dan usaha kecil juga. Dan hasilnya, zaman dulu tuh mobil ini dipakai buat usaha juga. Bahkan sampai sekarang, kalau lo cukup oke, lo bisa nemuin tukang jualan makanan masih pakai Toyota Kijang. Dan di zaman dulu, mobil ini bisa dibilang lebih sering ngangkut ayam hidup daripada manusia. Jadi kalau lo lihat Kijang tua yang masih jalan sekarang, mungkin ayam-ayam yang dulu diangkutnya udah jadi kakek nenek ayam. Masuk ke tahun 80-an, Toyota Kijang mulai dikasih upgrade biar nggak terlalu kotak banget. Toyota Kijang KF20 ini, alias Kijang Doyok, desainnya masih tetap simple, tapi lebih manusiawi buat dipakai keluarga. Nah, ini adalah awal mula Kijang mulai berubah dari mobil niaga jadi mobil keluarga. Kayak cowok yang tadinya cuek, terus mulai skincarean. Sebenarnya, bentuk Toyota Kijang KF20 ini tidak jauh beda dengan KF10, masih dengan bodi yang kotak, lampu bulat, bentuk kap mesin yang mirip, dan grill andalannya dengan tulisan Toyota. Namun, mesin dari mobil ini level up guys, dengan tersedianya dua versi mesin, yaitu 1,3 liter dan 1,5 liter. Pada tahun 1984, Toyota Kijang KF20 ini pada akhirnya sudah dilengkapi perubahan pada lampu kotak, bumper, grill, transmisi, diferensial, dan booster rem. Versi 1,5 liter diluncurkan pada tahun 1985, dan Toyota Kijang KF20 ini akhirnya ada dua tipe, yaitu tipe family yang dapat memuat 7 penumpang dan komando yang dapat memuat 8 penumpang, dan kursi paling belakang
yang saling berhadapan. Dengan itu, kalau dulu Kijang generasi pertama suka dipakai buat ngangkut ayam, di generasi kedua ini mulai dipakai buat mudik karena dapat memuat penumpang yang banyak. Jadi, kalau lo pernah kena macet berjam-jam di jalur Pantura di dalam Kijang, selamat, lo jadi bagian dari sejarah peradaban otomotif Indonesia. Kijang generasi 2 ini diberhentikan produksinya pada akhir tahun 1986 dan diteruskan oleh generasi berikutnya pada tahun 1987. Di era ini, Toyota akhirnya sadar, kayaknya orang Indonesia lebih pengen mobil buat keluarga dibanding buat usaha. Akhirnya, Kijang generasi ketiga hadir dengan desain yang lebih cakep, lebih nyaman, dan mulai dikenal sebagai mobil keluarga sejuta umat. Nah, kalau bokap lo dulu punya Kijang Grand Extra atau Kijang Super, kemungkinan besar lo pernah duduk di bagasi sambil kemanasan. Menurut gue, ini adalah Toyota Kijang OG alias The Real Toyota Kijang. Perkenalkan, Toyota Kijang kotak alias Toyota Kijang generasi ketiga. Dengan 10 tahun produksi dan penjualan lebih dari 500.000 unit, tidak salah kalau menyebut Kijang ini sebagai Toyota Kijang generasi emas. Toyota Kijang generasi ini juga menjadi bentuk peresmian perubahan Toyota Kijang dari mobil niaga menjadi mobil penumpang. Walaupun begitu, Toyota Kijang generasi ini tersedia varian pickupnya juga. Buat soal power, generasi ini juga mendapatkan buff dari pabrik. Saat pertama dirilis, Kijang generasi ini dilengkapi dengan mesin 5K 1,5 liter yang menghasilkan 63 horsepower. Transmisinya juga terdapat dua varian, yaitu 5-speed dan 4-speed untuk trim LX, SX, dan pickup. Pada tahun 1992, Toyota meluncurkan Toyota Kijang Grand Extra dalam rangka masuknya generasi perbaikan bodi mobil yang dinamakan Toyota Original Body. Pada generasi bodi ini, pembuatannya dilakukan dengan mesin press dan metode las titik, menjadikan bodinya bebas dempul yang artinya sudah kaleng dan lebih ringan. Tahun 1995 juga menghadirkan mesin Toyota terbaru, yaitu mesin 7K 1,8 liter yang dipakai juga untuk Toyota Kijang Super ini dan menghasilkan 80 horsepower. Dari awal diluncurkan sampai berhenti produksi pada tahun 1997, Toyota Kijang Super ini menghasilkan banyak varian: LX, LSX, LGX, SX, SSX, SGX, LSXG, SSXG. Apa yang bisa lo imajinasiin variannya? Ada. Tapi buat Kijang generasi ini, sayangnya lo harus bawa kipas angin sendiri sih. Soalnya AC-nya jujur kurang banget nih. Masuk ke tahun 90-an, Toyota Kijang akhirnya naik kelas dengan desain yang lebih aerodinamis dan lebih mewah. Inilah yang kita kenal sebagai Kijang Kapsul. Bulan Januari tahun 1997 menjadi sebuah jendela waktu yang spesial karena pada saat itu diluncurkanlah Kijang Kapsul kesayangan kita ini. Pasti sampai sini lu mikir kan, kenapa Kijang ini panggilannya Kijang Kapsul? Simpelnya karena mirip kapsul. Mirip kapsul yang notabene lebih aerodinamis juga dibanding Kijang sebelumnya. Kijang kapsul ini ada banyak juga variannya. Penamaannya juga kurang lebih mirip sama Kijang generasi sebelumnya. Ada LX, SX, SSX, dan yang spesial menurut Chief Glimpse adalah varian LGX yang menjadi basis untuk varian Krista. Kijang kapsul juga dari segi power bisa dikatakan cukup kuat, dari yang basic sampai yang udah pakai mesin diesel turbo, dan dengan tersedianya varian mesin 2L 2,4 liter yang menghasilkan 82 horsepower. Nah, ini juga pertama kalinya Kijang beneran nyaman buat ditumpangin jauh-jauh tanpa perlu bawa kipas angin sendiri. Jadi selama perjalanan, lo nggak bakalan kebanjiran keringat, gak kayak kalau lo naik Kijang kota karena dilengkapi AC double blower. Di zamannya, kalau keluarga lo punya Kijang kapsul, lo pasti dikira keluarga kaya. Beneran, mobil ini tuh status sosial banget. Lo bayangin aja, di tahun segitu tersedia mobil senyaman dan selengkap Toyota Kijang yang bisa muat banyak penumpang juga. Kijang kapsul ini diproduksi hingga tahun 2004 dan dilanjutkan dengan Toyota Kijang Innova. Tapi perjalanan Kijang kapsul nggak sampai situ doang. Soalnya yang varian pickup masih diproduksi hingga awal tahun 2007. Pada tahun 2004, Toyota Kijang resmi berevolusi menjadi Kijang Innova. Dari yang awalnya simple dan fungsional, tiba-tiba jadi mobil nyaman, mewah, dan harganya juga makin naik. Kijang Innova ini udah nggak cuma mobil keluarga biasa, tapi mulai jadi mobil pejabat, bos perusahaan, sampai jadi langganan mobil dinas. Sayangnya, mulai dari Kijang Innova, ini udah nggak ada varian pickupnya lagi. Tapi dengan hal tersebut, Toyota makin ketok palu kalau Kijang Innova menjadi mobil penumpang. Tampilan dari Kijang Innova ini terlihat semakin modern. Berkurangnya lekukan tajam di bodi mobil menjadikan mobil ini lebih aerodinamis dan semakin menonjolkan kesan futuristik pada mobil ini dibandingkan dengan Kijang pada generasi-generasi sebelumnya. Untuk mesin, tersedia 3 varian mesin pada Kijang Innova dengan yang paling digoreng adalah varian turbo diesel, mesin 2KD FTV 2,5 liter yang menghasilkan 102 horsepower. Transmisinya juga tersedia 2 opsi, manual 5-speed dan otomatis 4-speed. Dulu Kijang itu mobil sederhana, sekarang harganya setara DP rumah. Jadi kalau lo lihat Innova di jalan, jangan heran kalau di dalamnya ada
ada bos-bos besar yang nyantai di jok belakang. Pada tahun 2015, Kijang Innova naik kelas lagi dan semakin menjadi mobil sultan. Pada tanggal itu, Kijang Innova yang lo lihat ini, dan gue yakin lo pasti sering lihat di jalanan, akhirnya diluncurkan. Bodinya emang lebih kotak daripada generasi sebelumnya, tapi tampang sangar dari headlampnya bikin generasi ini terlihat lebih modern. Tersedia 4 varian di Kijang Innova generasi ini, yaitu varian G sebagai varian paling dasar, V sebagai varian menengah, Q sebagai varian atas, dan Venturer sebagai varian sport. Tidak hanya dari looks-nya saja, mesin Kijang Innova generasi ini juga mendapatkan perombakan dari Toyota. Untuk generasi ini, tersedia 2 pilihan mesin 2 liter 1 TRFE bensin, dan 2,4 liter 2 GD FTV turbo diesel. Selain itu, fitur dari Toyota Kijang Innova ini juga semakin lengkap. Dengan generasi ini memiliki sistem anti-maling yang canggih, stability control, hill assist control, telescopic steering wheel, sensor parkir, hingga pedal gas elektronik. Dan pada tahun 2020, Kijang Innova generasi ini dirilis versi facelift yang membuat tampang depannya lebih tajam dan sangar. Tapi umur dari versi facelift ini tidak panjang, karena pada tahun 2022 Toyota langsung gaspol ngerilis generasi Toyota Kijang Innova terbaru yang mesinnya hybrid. Dan emang beneran hybrid karena emang tersedia varian hybridnya, Toyota Kijang Innova Zenix. Kalau lihat di jalanan, gue fix bakal ngecap pasti isinya sultan. Dari looks-nya kelihatan mobilnya modern banget. Dari depan, ini udah kelihatan banget Kijang Innova Zenix ini cocok buat dikasih badge Lexus. Walaupun gue harus jujur, belakangnya masih terkesan mobil Toyota banget, tapi menurut gue, Toyota berhasil membuat the ultimate Kijang Innova so far. Pada tanggal 21 November 2022, sebuah suara tangisan mobil yang baru lahir bisa didengar seantero Indonesia. Toyota merilis Kijang Innova Zenix yang hingga video ini dibuat, harganya masih tetap stabil di range 400 hingga 500 jutaan. Banyak banget perubahan dari generasi 6 ke generasi 7 alias Kijang Innova Zenix. Bentuknya tidak terlalu kotak seperti generasi sebelumnya, grillnya lebih ramping, dan menurut gue pribadi, ini terlihat lebih proper sebagai mobil keluarga menengah ke atas. Kijang Innova Zenix ini tersedia 3 varian yang mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu varian G, Q, dan V, dan mesin 2 liter M20A FKS yang tersedia di varian bensin dan hybrid. Sekarang, Kijang udah berubah jadi mobil ramah lingkungan, tapi tetap buat keluarga. Jadi, itu adalah perjalanan Toyota Kijang dari awal sampai menjadi Toyota Kijang Innova Zenix. Dari mobil kotak buat dagang ayam sampai jadi mobil hybrid buat keluarga sultan. Gimana menurut lo? Nostalgia banget gak sih? Buat lo yang keluarganya pernah punya Kijang, coba tulis di kolom komentar Kijang generasi berapa yang pernah nemenin masa kecil lo. Kalau kalian baru ada di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Kalau kalian ada topik yang mau kita bahas, taruh aja langsung di kolom komentar ya. Tapi satu hal tentang mobil ini yang masih menjadi pertanyaan, kenapa namanya Kijang tapi logonya rusak?